dengan Filmora, karena Filmora itu ada ini ya, apa namanya, ada lisensinya ya, ada lisensinya. Jadi ini ya, jadi topik kita hari ini adalah mengambil salah satu dari video copywriting ya, video copywriting salah satu di antara ini ya, untuk kita terapkan ke dalam teknik ya, teknik video ya, menggunakan perangkat lunak ya. Nah, perangkat lunak yang kita gunakan ini tadi sudah saya sebut, Anda nggak perlu pakai yang video-video yang mahal ya. Video-video untuk belajar itu pakai yang sederhana aja, misalnya Filmora, nah, Filmora ini ya. Ini penting banget. Kita kenal Filmora, misalnya ini banyak software-software yang sekarang itu gratis ya, tapi bagus ya. Jadi dulu pertama itu menggunakan video maker punyanya Windows ya, punyanya Windows, dan beberapa video yang sudah saya buat di YouTube juga ya, itu juga menggunakan video makernya Windows sama kali itu. Kemudian Windows berubah, video makernya dihapus oleh Windows ya, kemudian diganti dengan video editor. Nah, video editor itu biasanya sudah include di Windows 10 ya. Kita ketik di sini video editor. Nah, ini sudah ada muncul punyanya Windows 10. Windows 11 insya Allah juga sudah ada ya. Nah, ini biasanya juga saya menggunakan ini ya. Tapi tentu saja ini punya beberapa keterbatasan ya. Ini hanya potongan-potongan kemudian kita jadikan satu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya kalau kita mampu membuatnya, ya why not gitu ya. Dan beberapa video saya juga menggunakan ini ya, enak banget gitu ya. Jadi nggak perlu kita bingung cari video-video editor yang lain. Memang sih kalau kita sudah belajar, kemudian kita melihat kekurangan dari fasilitas yang disediakan ini, maka kita bisa mengambil alternatif, misalnya lebih ke pro lagi. Itu kalau kita punya duit ya, punya penghasilan dari itu semua, sehingga kita harus fasilitasi semua modalnya ya. Nah, misalnya kameranya harus kamera ngevlog, kamera khusus ya untuk video itu, sehingga hasilnya gambarnya juga lebih jernih gitu ya, lebih mantap gitu ya, warnanya juga lebih mantap juga, kemudian ada special effect-nya gitu ya. Itu saat ini banyak dicari ya, tapi itu bukan modal utama ya. Modal utama itu kontennya sebenarnya, isinya itu seperti apa kira-kira yang menarik bagi audiens ya. Tentu saja sesuai dengan topiknya masing-masing. Jadi kadangkala kalau kita pakai HP saja ya, itu malah kalau hasil kontennya itu bagus, itu malah meningkatkan penonton ya, jumlah penontonnya, malah hitnya malah tinggi. Kita bisa lihat di YouTube ya, video-video canggih yang kameranya paling mahal jutaan, puluhan juta, tapi malah kalah sama video pakai HP ecek-ecek ya. HP ecek-ecek itu apa? HP yang jadul ya, seperti HP saya jadul itu Lenovo. Pokoknya ecek-ecek banget lah ya. Nah, jadi tapi masih kontennya masih oke gitu ya. Nah, itu banyak dicari. Jadi isinya pada intinya adalah kontennya, isinya ya. Baik ya, ini Anda boleh menggunakan ini nih, alternatif ya, bisa digunakan. Nah, untuk kali ini saya coba untuk menggunakan ini ya, apa namanya, Filmora. Ini Filmora. Jadi kalau kita susah untuk bikin video, Anda nggak perlu pakai KineMaster yang muncul di sini, apa namanya, watermark ya, mengganggu banget, atau Filmora ya. Kalau kita cuma pakai yang mode gratisan, maka di tengah ini ada watermarknya ya. Atau ada Premiere untuk biasanya diprotek ya, nggak bisa. Nah, yang untuk kita belajar ya, mahasiswa ya,
Kecuali kalau Anda sudah pro, sudah mendapatkan penghasilan dari media sosial, ya bolehlah Anda membeli sarana untuk itu semua. Ya dibilangnya apa namanya? Dibelain ya. Modalin, kalau orang bilang itu dimodalin. Ya namanya usaha dari itu semua. Kalau perlu nanti kontennya juga harus menggunakan drone gitu ya. Jadi Anda sudah bergeser dari sini, sudah bergeser ke yang pro ya. Jadi kita masih belajar. Baik, mari kita presentasikan ini ya, dipakai film Ford. Ya. Film Ford ini mirip seperti Filmora ya. Kita coba membuat project baru misalnya. Ini beberapa rekaman video yang sudah saya lakukan. Misalnya, saya akan tambahkan di sini project baru ya misalnya. Nah ini kita bisa membuat berdasarkan media sosial yang tidak kita beri video kita gitu ya. Kalau ke YouTube maka formatnya adalah 16:9 ini ya. Jadi panjangnya 9:9 seperti ini, ukurannya memang cocok untuk HP ya, ponsel 16:9. Kalau Instagram biasanya persegi apa namanya? Hampir sangkar gini ya, hampir sangkar 1:1. Kalau TikTok kebalikannya seperti YouTube ya, dibalik semuanya ya. Anda bisa men-set ini semua. Kalau Instagram 4:5. Atau yang kita gunakan YouTube tapi pakai ultrawide boleh juga ini ya. Canggih ya. Klasik TV ya seperti ini modelnya, biasanya kepotong. Nah, format-format yang standar biasa digunakan adalah yang YouTube ya. Dan nanti boleh memilih ya, mau di Instagram atau di TikTok. Kayak biasanya orang itu menggunakan YouTube kemudian di crop dibuat TikTok ya, dipindah lagi di TikTok. Tapi sebenarnya harusnya ya memang video itu dibuat untuk TikTok ya, bukan dari YouTube kemudian di crop lalu ditaruh di TikTok. Nah di YouTube itu ada sendiri untuk format 9:16 ini ya, sama seperti TikTok. Jadi short video kalau nggak salah di YouTube ya. Jadi ada short videonya pendek-pendek, biasanya 1 menit gitu ya. Nah, mirip seperti TikTok juga, itu lebih fleksibel. Kalau yang format YouTube memang formatnya lebih panjang, bisa 1 jam gitu ya. Kayak di YouTube saya itu 1 jam. Kalau yang YouTube baru itu nggak bisa 1 jam ya, 15 menit paling lama ya. Baik, kita coba yang ini ya, format YouTube ya, format YouTube. Nah, setelah kita pilih formatnya, kita mau ke sana, maka kita ingat bahwa jenis copywriting mana yang kita hendak pilih ya, mana yang hendak kita pilih gitu ya. Misalnya kita pilih yang direct response nih gitu ya. Kita tahu direct response itu adalah kontennya, videonya itu langsung mengarahkan Anda untuk melakukan sesuatu gitu ya. Langsung saat itu juga, begitu Anda melihat, wah ini ya, aku pingin deh langsung melakukan itu sesuatu. Jadi saya pernah itu nonton video keliling Indonesia ya, keliling Indonesia gratis kalau nggak salah ya. Nah, itu setelah menonton itu saya jadi kepingin untuk jalan-jalan keliling Indonesia ya, karena saya orang Indonesia gitu ya, masa gak pernah jalan-jalan ya, jalan-jalannya masa di Kalimantan doang gitu, di Balikpapan doang gitu. Nah beberapa kali saya tanya yang kelahiran Balikpapan malah gak pernah jalan-jalan ya, blupetnya di Balikpapan doang ya, paling jauh ke Penajam nyebrang gitu ya, udah sampai situ sudah gak pernah jalan lagi gitu ya. Nah, ini penting juga bagi kita ya, lihat wah Indonesia ini luas banget gitu ya. Satu Kalimantan paling tidak ada 5 kota lah saya kunjungi gitu ya. Jadi ada yang jalan ke Samarinda, ada Bontang, Berau gitu ya. Nah, terus kemudian ke arah selatan ke Penajam, kemudian di Grogol gitu sampai ke Banjarmasin gitu ya. Nah, itu semua ternyata setelah saya nonton video itu saya akan bergerak keliling, bertekad untuk keliling Indonesia waktu itu. Jadi pingin dan syukurlah akhirnya saya
beberapa waktu berikutnya saya punya duit tabungan, ya nabung dulu ya. Nabung dulu, kemudian ngajak anak-anak sama istri, udah keliling sudah. Kelilingnya kemana gitu ya? Kelilingnya ke Kalimantan, Jawa, dan Bali. Mampir ke Sulawesi. Nah itu keliling saya paling jauh bersama anak-anak ya. Ini karena ada pesan langsung ya, dari setelah nonton video itu saya kepingin jalan-jalan. Ternyata jalan-jalan tuh enak ya gitu ya. Enak tapi ya duitnya ini yang nggak enak. Duitnya banyak, sangunya harus banyak ya. Sangunya harus banyak. Kalau nggak banyak susah banget ke jalan. Jadi modalnya ini. Jadi akhirnya ada tekad untuk mengumpulkan sangu biaya. Nah, itu adalah contoh direct respon dari sebuah vlog. Di vlog yang dibuat oleh anak-anak muda yang di video YouTube itu mempengaruhi saya untuk melakukan jalan-jalan dari hasil jalan-jalannya dia itu ya. Jadi jalan-jalannya itu betul-betul jalan-jalan ya, jalan kaki gitu ya, dia ekspos gitu ya, ekspos di lingkungan sekitarnya itu. Sampai dia berkenalan dengan orang bule gitu ya, bermain di situ, terus nginap sampai berbulan-bulan di situ gitu. Menginspirasi ya, mendorong saya untuk melakukan perjalanan serupa. Tapi ya tentu saja kata nggak bisa ya. Kalau orang sudah ada kerjaan gini ya paling mengambil waktu-waktu kosong, liburan dan sebagainya gitu ya. Pulang-pulang saya dapat surat peringatan dari Universitas Mulia itu masih STIMI ya. Jadi dapat surat peringatan. Karena jalan-jalan lama itu tadi gak pulang-pulang kerja. Ya itulah efek samping dari ini semua ya, itu cerita itu ya. Baik, ini kekuatan dari direct respon tadi seperti itu ya, sampai bisa mempengaruhi orang lain yang melihat kemudian melakukan tindakan. Nah ini penting banget. Bukan hanya sekedar tulisan. Kalau tulisan saya malah ngambil ngambil ceritanya. Bagaimana suasana misalnya di Bali misalnya, itu saya ambil dari situ, dari konten-konten itu, kemudian melihat suasana berikutnya. Baik, setelah sampai di sini, kalau Anda sudah install juga ya, barangkali ada yang belum pernah belajar, kita bisa memilih video yang tidak kita masukkan di sini, mau edit ya. Jadi kita sebenarnya sudah harus melakukan ngumpulin video gitu ya, videonya macam-macam ya. Saya nggak punya koleksi ini di komputer saya ini ya, nggak punya koleksi, dan tentu saja video yang saya gunakan ini ya video-video yang ya mungkin bisa digunakan sementara ya. Saya nggak ada ya. Dan satu lagi ya, sebaiknya gini video itu juga tidak berbenturan dengan lisensi ya, tidak berbenturan dengan lisensi, karena kita kan di media sosial, maka hal-hal terkait dengan itu semua, maka Anda perhatikan lisensi ya, lisensi video, kemudian suara gitu ya. Itu penting banget. Dan kalau di YouTube ya, di YouTube itu ada koleksi suaranya ya, mana ya, saya harus pakai akun ini ya. Jadi di YouTube itu sudah ada koleksi-koleksi musik yang kita nggak perlu lagi kita ambil dari luar yang berbenturan dengan itu semua. Nah ini bahaya banget gitu ya. Ya banget kalau berbenturan dengan lisensi gitu ya. Jadi hal-hal yang perlu kita sediakan yaitu potongan-potongan video yang sudah kita sediakan. Ya. Potongan-potongan videonya kita sudah koleksi. Misalnya ini ya, potongan-potongan video. Biasanya potongan-potongan banyak ya. Biasanya banyak banget potongan-potongan itu.
Kalau yang ini kan ukurannya gede-gede sudah, ini ada sebelah 1 mega, 1 mega, ini ada 500 mega ya, ada 100, ada 200, banyak, jadi gede-gede banget. Ada yang hampir 1 giga gini ya. Ini semua ya adalah hasil rekaman ya, hasil rekaman kuliah, hasil rekaman kita rapat, kita diskusi gitu ya. Itu biasanya kalau kita ngandalin rekaman kayak video saya hari ini ya, seperti hari ini saya nggak mungkin kan merekam. Biasanya kalau rekaman itu modelnya kurang sih, kurang banyak gitu ya. Nah, kalau kita ngerekam sendiri itu perpindahan ini semua bisa kerekam semua gitu ya. Jadi kalau Anda seperti kuliah hari ini itu sebenarnya nggak perlu lagi ngandalin video dokumentasinya Pak Syukur seperti ini ya, kemudian di-upload di YouTube. Saya yakin Anda merekam sendiri layar Anda ya dengan alat perekam seperti film port ini ya. Nah, itu salah satunya. Jadi dia bisa ngerekam sendiri gitu ya. Baik, kita bisa lihat koleksi ya. Di sini ada banyak musik ya, musik-musik yang bisa kita ini apa namanya? Mana tadi? Jadi bisa dilihat-lihat ya studio saya. Musik mana ya musiknya? Koleksi audio. Nah, ini koleksi audio ini ada banyak ya. Nah, ini kita bisa menghafal ini video yang seperti apa, kita sesuaikan dengan genre kita, ini judulnya apa, genrenya apa gitu ya, moodnya, ini penting juga moodnya ini. Kadang kalau kita bikin video, musik latar belakangnya itu susah gitu. Kalau kita mendengar itu penontonnya kok susah banget ya, padahal videonya tentang jalan-jalan gitu ya, tentang jalan-jalan. Tapi videonya suaranya itu susah banget gitu, melas banget gitu ya. Pernah ini saya menegur tim dari Universitas Mulia ini bikin video ya, video untuk medsos. Nah, videonya peresmian apa, ada peresmian gedung apa. Tapi latar belakang suara musiknya itu bikin galau, bikin apa ya, nangis gitu. Bikin menangis. Loh kok bisa? Ini kan padahal peresmian, suaranya musik kok suara orang menangis gitu ya. Ini lihat ini ya, moodnya ini ya. Jadi kalau Anda mau memilih musik, genre itu Anda pilih berdasarkan moodnya ini ya. Kalau itu cerah, berarti Anda pilih yang cerah gitu ya. Nggak usah perlu lama-lama juga nggak apa-apa gitu ya. Kita coba ya, suara yang cerah, seperti apa sih suara cerah itu. Nah, apa namanya, dia ada kayak mendorong orang untuk semangat gitu ya. Jadi kalau kita pilih yang inspiratif gitu ya, apa ya. Dan musik itu kan nggak harus diputar sampai habis gitu ya. Jadi potong-potong musiknya juga disesuaikan dengan gerak dari video. Nah, ini ya. Jadi banyak sekali yang kalau Anda ambil, Anda nggak perlu ini apa namanya, nggak perlu berurusan dengan lisensi, karena lisensinya sudah disediakan oleh YouTube. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya. Kalau musiknya membawa kita ke seperti orang tidur gitu ya, ngantuk. Jadi suasana videonya juga mempengaruhi itu ya. Nah, bagaimana dengan iklan? Iklan kita ini adalah direct response, berarti kita harus mendorong mereka untuk yang nonton itu untuk melakukan sesuatu apa? Kan apa yang kira-kira membuat Anda terdorong ya. Nah, misalnya gini ya, saya tidak pakai video itu karena belum punya koleksi di komputer saya ya. Saya pakai video-video yang tidak ada. Jadi ini potongan video berapa menit ini? Kira-kira 14 detik ya, 14 detik. Kita lihat sini, ini adalah hasil rekaman yang terkait dengan diskusi rapat bisnis, entrepreneurship, kemudian digital
manajemen ya, kemudian sekarang yang lagi marak adalah digital marketing, manajemen teknologi. Nah, itu aspek-aspek. Pak, ini 14 detik ya, 14 detik. Anda sudah mengikuti, kalau kita amati tadi ya, Ibu ini banyak sudah bicara dalam waktu 14 detik ya. Nah, biasanya kalau video-video di medsos itu 14 detik ini udah terlalu lama ya. Terlalu lama. Jadi kayak videonya seperti video apa namanya podcastnya Deddy Corbuzier, biasanya ngomongnya itu cepet. Kayak Pak Subur ini kurang cepat juga, kelamaan, kadang orang bosan juga mendengar Pak Subur ya. Nah, kalau ini juga demikian kadang, jadi kita batasi sampai 1 menit gitu ya. Nah, contoh ini satu ya, satu ini. Kemudian kalau kita mau nambahkan lagi ya, nambahkan lagi tinggal di add aja ya. Saat ini kemudian tambahkan lagi video apa kira-kira. Kalau yang ini terlalu banyak deh kayaknya gitu ya. Ya mungkin yang ini deh. Gitu ya. Terus, oh ini panjangnya 1 jam 30, hampir berapa jam? 1 jam 37 menit, panjang banget ya. Ini ya, ini hasil rekaman juga. Kita jalankan coba. Tentang bagaimana visi misi dan juga bagaimana strateginya. Sana internet kadang anu ya. Biasa strateginya dari perguruan tinggi. Nah, ini semua beda sudah, sisinya sudah beda ya. Punya backgroundnya apa namanya, backgroundnya satunya adalah ini apa namanya, backgroundnya itu warnanya beda sudah. Nah, ibunya artinya sudah ganti sesi ya. Nah, kalau ini backgroundnya ke pink gitu ya. Kalau ini warnanya jeruk ya. Jeruk. Nah, ini kita coba ya potong-potong, tapi saya tidak menggunakan suara ya. Suaranya bisa kita hapus. Jadi kita potong-potong caranya saja ya, caranya. Jadi saya tidak bahas mengenai, nanti disesuaikan sendiri ya, mengenai copywriting, marketing, brand dan sebagainya. Dan kontennya sesuaikan sendiri. Nah, di salah satu contohnya misalnya menggunakan klip ya, sampai klip. Biasanya di depannya itu di awal ada klip. Klipnya apa ya klipnya? Coba dicek. Built-in klip. Nah, ini atau color klip. Nah, misalnya gini. Saya bikin color klip. Gambarnya Pak Sumardi muncul di sini ya. Color klik tadi mana ya? Munculnya di terakhir kali ya. Sana ya. Oh, bukan di sini ya. Keliru ini ya. Naruhnya keliru ya. Push. Di delete-nya kok gak bisa ya. Ini di delete. Nah, kemudian balik lagi ke awal, kita mau sisipkan di sini. Nah, kita mau sisipkan di sini efek gitu ya. Efek. Biasanya fade to black. Fade to black ini biasanya kalau di medsos kurang bagus ya, terutama di apa namanya di WhatsApp ya, di WhatsApp. Karena di WhatsApp itu covernya itu biasanya yang awal ya, covernya yang awal. Ini sudah kita masukkan di sini. Nah, ini ya gelap dulu ya, gelap dulu transisinya. Nah, ini nggak langsung muncul apa namanya, muncul videonya, bikin kaget ya. Tapi mulai dari gelap dulu. Nah, gelap dulu seperti ini. Dan bidang yang terkait dengan baru muncul bisnis atau itu juga dengan suara itu biasanya kita
tidak langsung muncul suaranya kenceng gitu ya. Langsung muncul suaranya kenceng, biasanya ada volume ya. Jadi biasanya kita potong dulu. Kalau di ini apa namanya, volumenya. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya pakai fade gitu ya. Fade ini dari volumenya kecil menuju ke gede gitu ya. Ini volumenya langsung 100%. Volumenya fade. Nanti kalau di terakhir biasanya kita pakai yang ini. Ya. Jadi kalau sudah kita simpan ya, kayak gini, suaranya dari pelan nanti menuju ke besar. Bidang yang terkait dengan manajemen bisnis dan bidang yang terkait dengan manajemen bisnis. Haluannya di volumenya diatur tidak terlalu tinggi dulu. Pada menit detik kedua, detik ke berapa ini bisa diatur di sini. Ini sampai 5 detik. Warnanya juga diatur di sini juga nggak terlalu kencang gitu ya. Bikin orang kaget. Bisa diatur juga. Kita coba sampai 75. Kita coba di awal, putar lagi. Bidang yang terkait dengan manajemen bisnis, entrepreneurship, dan bidang yang terkait dengan manajemen bisnis, entrepreneurship. Untuk si ya, safety. Jalan. Oke, sampai di sini, kemudian disimpan. Nah format disimpannya itu juga kita bisa sesuaikan ya, P4K ini. Jadi lumayan gede ya, daripada kalau kita pakai film orang mungkin formatnya gede juga sih, film orang ada sampai segini juga. Tapi semakin gede kita filenya semakin besar ya. Ini aja sudah jadi segini filenya ya. Jadi luar biasa gede nanti kalau cuma ini aja sudah. Kita back dulu dah, nanti kita belakangan dulu. Ini di yang panjang ini supaya nggak gede-gede dihapus. Oke, oh iya ya. Tadi yang panjang dibalikan, kita potong aja bagiannya supaya bagaimana kita membuat potongan-potongan tadi. Ya, ini potongannya di sini sampai di sini. Kalau potong di trim ya, di trim durasinya segini, trimnya sampai segini ya. Sorry, bukan trimnya nggak jalan. Nah, split ya. Ini split. Ya, split jadi potong. Sekarang kita hapus ini. Terus banyak yang sudah mahir ya ini ya. Ini justru belajar di Anda ini. Hapus. Ini terus kemudian makin banyak videonya, makin panjang, maka makin berat biasanya ya. Kita potong begini ya. Saya bisa buat ya, kita ambil musik tadi ya, musiknya misalnya di ini videonya sudah dipotong-potong. Nah, saya taruh di mana? Oke, videonya saya
Ambil musik ya, salah satu musiknya kita ambil dari sini, misalnya musiknya tentang apa ya, floating home ya. Yang inspiratif gitu ya. Oke, kita ambil ya. Ini ditaruh di awal. Fitri itu. Kucur ke lidah kita. Ya, terus kemudian kita feedback tadi sudah. Terus kita tambahkan nanti apa namanya? Sudah. Ini untuk matikan suara ya. Iya, terutama bagi mahasiswa yang pernah menghadap saya, pernah datang ke saya, Pak, saya komputernya di rumah itu jadul, nggak ngatasi, ya betul. Ini nggak bisa maka juga ini mahasiswa ya. Nah, mampunya beda-beda juga. Jadi ada yang datang ke saya itu komputernya memang bawa komputer yang jadul banget gitu ya. Jadul untuk jalankan program, ya, untuk menjalankan program programming aja ya itu berat banget gitu ya, jadi sulit untuk bagi dia untuk belajar itu. Saya sendiri juga punya laptop juga ya, spesifikasinya memang masih memorinya 2 GB, kemudian prosesornya juga nggak begitu kuat, masih kecil ya, sehingga mau nggak mau saya harus beli, nggak bisa dibongkar lagi, ditambah lagi, itu nggak bisa. Gimana ya caranya nambah? Tadi kok hilang ya? Yang bisa ya? Ini krim ya ini. Ininya banyak. YouTube, kemudian nambah klip. Klipnya tadi musik ya, musiknya kita taruh di sini. Musik. Kuliah. Dulu gara-gara kita kecilkan aja supaya tidak terlalu berat ya. Itu rekomendasinya. Kemudian di sini ada pilihan export with watermark. Kalau kita mau menambahkan watermark boleh tambahkan di sini, watermarknya adalah film port ya. Tapi kalau kita mau menghapus watermark tanpa menyertakan watermark boleh juga. Nah, oleh watermark enak, pakai film port ini enak ya. Kita nggak perlu tambahkan itu semua ya. Dan sample rate-nya bisa kita atur. Oke deh, kita simpan di sini. Kemudian di sini videonya formatnya MP4 ya, MP4. Misalnya ini coba gitu ya. Ini apa namanya, sosmed YouTube ya, formatnya diketik di YouTube. Ini
untuk menyimpan sementara ya, menyimpan sementara. Jadi supaya nanti kalau kita ada lampu mati atau apa itu langsung. Nah ini formatnya sangat cepat. Ya. Formatnya juga YouTube langsung bisa di share kalau itu terkontak dengan YouTube ya. Nah ini sudah jadi. Coba video untuk sosmed. Ya, ini belum ada musiknya. Tadi suaranya dipelanin ya, suaranya dipelanin. Belum dipotong-potong. Kemudian kalau di sebelah sini nanti ganti jadi kemudian kita ini baru disimpan ya, belum diedit. Nah, sekarang kita project, kita namai dia, coba YouTube. Kalau kita buka lagi, maka ya yang tadi ya, bisa dibuka lagi, jadi kita edit lagi gitu ya, kemudian kita upload. Sekarang kita tambahkan misalnya ini apa namanya, itu hilang. Tambahkan lagi musik ya. Musiknya mulai detik berapa? Atau your tips video musik agak bingung ya. Beda dengan Filmora. Oke, musiknya di sini ya, ini musik ya. Musiknya berarti audio. Harus diklik audionya dulu ya. Diklik audio ini. Kita bisa tambahkan voice kita sendiri atau build musik sendiri, atau yang tadi sudah diunduh kita coba pasangkan di sini. Jadi untuk di download. Nah, ini Future Glider tadi ya. Kita masukkan di sini Future Glider. Kalau kita pakai TikTok ya, biasanya main langsung di HP ya. Main langsung di HP, nggak perlu editing gini ya. Langsung bisa jadi. Baik, kita mulai. Sekarang musiknya ditaruh di mana? Musiknya ditaruh di awal sampai menit keberapa gitu. Kalau di apa namanya, di Filmora biasanya di sini ada apa namanya, grafiknya ya, video grafiknya. Jadi suaranya itu kenceng, dia grafiknya gede gitu. Kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Mungkin ada, tapi mungkin belum saya explore gitu ya. Nah, ini bisa kita potong-potong juga ya. Misalnya dipotong sampai di sini, nanti lanjutnya untuk sesi berikutnya musik yang lain boleh juga ya. Ini sementara musiknya kita hapus ini. Nah, jadi untuk nambahkan musik berarti kita tembak apa, diklik ke bagian yang mau ditambahkan tadi ya, kemudian kita tambahkan. Terus sekarang kita jalankan. Nah, ini sudah ya. Nah, musik kadang tiba-tiba menyentak gitu ya suaranya ya. Nah, perlu diatur supaya tidak menyentak gitu ya. Jadi seperti ini ya, set startnya mulai kapan bisa kita atur musiknya. Mudah-mudahan tidak menyentak lagi. Jika ini makin lama makin pelan gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan. Nah ini. Itu suara dari bed tadi ya. Dia suaranya tinggi, tiba-tiba pelan, terus kemudian meninggi. Ya. Itu tadi pakai volume ini. Kemudian nambahkan musik lagi, bisa Anda tambahkan lagi di sini ya. Tambahkan lagi di sini. Ini sudah, ini apa ini? Ini untuk teks ya, teks. Jadi kita tambahkan teks mulai di menit ke sini misalnya.
Jadi kita klik sini, misalnya kuliah bareng, tulisnya bisa langsung ditulis di sini, kuliah bareng Bu Profesor. Nggak kelihatan, kita bisa edit di sini ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya sampai bisa buatnya ini ya. Kita pakai efek ya. Warnanya bukan putih tapi putih aja tapi drop gitu ya. Kemudian kasih stroke gitu ya, stroke-nya bisa juga seperti ini ya. Ya bareng Bu Profesor misal gitu. Kemudian kita jalankan. Nah, untuk tulisan juga bisa kita buat special effect ya. Special effect-nya bisa kita klik ini ya. Kita klik ini special effect-nya, tinggal di double klik ya. Kemudian di sini ada animation ya. Animation-nya bisa kita tambahkan di sini. Misalnya bentuknya adalah seperti ini apa namanya, karakternya tulis sendiri gitu ya, tulis sendiri. Kita klik ini, durasinya berapa detik gitu ya, makin lama makin kelihatan efeknya biasanya gitu ya. Kita double klik, kemudian kita back ke sini ya. Oke, kita kalau mulai lagi dari awal, kita back sini. Nah, ini berikutnya jalan. Ada kayak efek gitu ya. Efeknya tapi ya makin gede semua komputernya, insya Allah semakin kenceng ya, semakin geraknya itu lebih smooth ya, smooth. Gitu juga kalau kita pakai bikin video untuk YouTube, TikTok pakai HP-nya yang direkomendasikan memang HP yang speknya ya gede ya. Saya pernah pakai HP kecil ya, Novo itu ya, memang nggak bisa panjang-panjang videonya ya, nggak bisa kenceng banget gitu ya. Kemudian pakai subtitle, biasanya subtitlenya penting banget ya. Kalau orang-orang berbicara seperti ini, kita bisa tambahkan subtitle. Subtitlenya ini pakai ini ya, atau kayaknya lain deh. Subtitle kita tambahkan di captionnya boleh kita tambahkan di sini atau preset gitu ya. Makanya sediakan dulu subtitle sendiri ya. Jadi kalau kita mau menambahkan ini, biasanya kita sudah menyiapkan teks ya, menyiapkan teks yang kita tulis sendiri berdasarkan apa yang disampaikan ini. Nanti tinggal kita pasangkan sesuai dengan, dicocokkan dengan ucapan dari narasumber ya. Misalnya gini ya. Ini bisa kita input. Ini menit berapa kita bisa input di sini misalnya. Ini adalah percobaan misalnya, percobaan menambahkan teks gitu ya, teks berbicara. Ini penting ya, karena teks itu kita perlu tambahkan ke sana, karena yang nonton nanti bukan hanya orang-orang yang hanya bisa mendengar gitu ya, tapi juga kadang orang yang memiliki disabilitas gitu ya, disabilitas. Penting banget ini. Tuh, sini tambahkan tadi teksnya, kita coba sih sini ya. Oh, teksnya di sini yang di belakang. Kita bisa akhirkan ini bisa di awal ya. Ini sampai detiknya itu sampai ke belakang ya, sampai ke belakang detik ya. Ini jam, ini menit, ini second, ini milisecond, gila. Berarti kan bisa kita paskan dengan gerak mulut nantinya.
di tulisan itu bisa langsung muncul dan bersama dengan gerak mulutnya. Ini keren banget nih. Jadi bisa kita kita tambahkan di sini. Umpama ini ya. Di menit kedua 65. Coba. Ini adalah percobaan. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan gerak mulut dari narasumber ya. Coba menambahkan teks gitu ya. Nah, sekarang ada di sini sekarang. Nah, sekarang kita jalankan di back ini. Jadi bikin video itu bisa sampai berjam-jam ya. Berjam-jam. Ini ada teksnya muncul ya. Kalau teksnya disorot tadi ya. Oke. Lagi sekarang kita back sini. Jalankan lagi. Nah, ini jadi muncul di sini. Nah, teks ini bisa kita gunakan juga efek ya, efek juga bisa kita gunakan di sini. Nah, di sini ada tulisannya ya, efeknya seperti apa loh gitu ya. Kalau ini gambar teks ya, teks. Ini teksnya di sini. Fontnya juga kita bisa pilih ya, warnanya mau hitam kayak, mau putih kayak, nah, serah. Luar biasa kan ya film font ini ya. Lebih canggih dan gratis lagi. Itu saja kalau kita bikin video itu nggak sebentar ya, butuh proses. Kadang kalau bikin video berapa menit itu ya, kira-kira 15 menit video itu jalan, itu bikinnya editingnya sampai 8 jam. Jadi kita memang sediakan waktu khusus untuk itu ya, belajar ya. Kenapa kok 8 jam? Karena tadi kita sunting itu berkali-kali ya, kita sesuaikan sehingga video itu kalau kita sudah share ke sosial media, maka videonya memuaskan gitu ya. Kadang sampai di sana kita upload, kita lihat lagi gitu, ada yang perlu dikoreksi nih ya, akhirnya diunduh lagi gitu, take down lagi, di-upload lagi. Atau pas di YouTube itu ada editing ya, editing video yang bisa mengedit sendiri di video, ya, kita edit di situ. Dan itu pun terbatas kalau di YouTube sudah. Biasanya videonya tentang pemotongan, dipotong ya, bagian-bagian khusus itu dipotong, di-trim gitu ya. Nah itu yang ada di YouTube ya. Jadi bisa kita gunakan di media sosial yang lain. Mungkin ada, saya nggak pernah bermain di Instagram, bikin video enggak. Nah, tapi kalau teknik-teknik untuk ini semua, misalnya saya ngerti gitu ya, ngerti. Sama seperti Anda ya, baru-baru ngerti. Nah, kurang lebih itu ya. Penting kita pahami bahwa untuk konten kita harus siapkan dulu ya, materinya. Dan tujuannya juga kita harus pahami dulu, tujuannya mau apa dulu gitu ya. Tujuannya mau apa dulu, mau bikin ya SEO copywriting kah? Atau tujuannya untuk brand copywriting-nya, brand untuk mengangkat brand nama produk gitu ya. Atau kita kalau mahasiswa berurusan dengan programming, maka kita akan bermain di teknikal ya, bagaimana bikin programming. Tapi kalau programming itu gampang banget videonya ya. Tinggal kita programming, kemudian kita rekam hasilnya, baru kemudian kita bikin videonya. Nah, yang menjadi tantangan itu ya yang atas-atas ini ya, direct, respon, marketing, ini penting banget ya, kita kuasai. Itu saja mungkin dari saya, ya nggak banyak-banyak yang lebar ini, karena Anda online semua ya, kita harusnya praktek ini. Praktek ini bikin video-video seperti ini ya. Video-video yang di-upload, ingat sekali lagi bahwa gunakan jika bikin video ya, misalnya terkait dengan lisensi gitu ya. Apapun softwarenya juga kita harus perhatikan lisensinya ya, sampai kita menyalahi aturan. Nah ini tadi sudah jadi videonya ya. Tadi sudah saya simpan videonya, cuma nggak ada suaranya. Ukurannya cuma 23 mega.
23 mega atau 24 lah. Kecil banget kan ya. Nah, itu baru ukuran yang standar ya. Nanti bisa kita kecilin lagi kalau untuk ukurannya. Karena ukuran itu juga pengaruh juga bagi media sosial, terutama kalau videonya itu di-share ya, di-share ke WhatsApp ya. Orang malas ngeklik link biasanya. Nah, dia inginnya langsung buka videonya aja di tempat itu, di WhatsApp itu ya. Otomatis mereka akan unduh ya. Nah, ketika diunduh itu biasanya unduhannya dia melihat berapa mega ini, berapa besar ini ukurannya. Nah, kalau semakin besar maka dia akan malas untuk itu unduh gitu. Pulsanya habis gitu ya. Nah, ini ya. Ini tadi nggak bisa dibuka, tadi apa ya? Oh, ini bisa ya. Nah, ini hasil dari video tadi ya, tanpa suara, suaranya tadi dihilangin. Kemudian ditambahkan musik biasanya. Nah, di media video berita konten itu biasanya mereka mengambil dari video-video yang ada di media sosial. Jadi video dari media sosial dia ulas ya, kemudian ditambahkan suara dari media dari media berita itu, misalnya Tribun itu paling banyak ngambil video-video yang ada di media sosial. Setelah itu karena viral biasanya ambil video-video viral tadi di media sosial, kemudian dia teliti ya, diteliti ini viral kenapa, nah dipelajari oleh mereka, kemudian diberi narasi oleh mereka sendiri. Kadang-kala kalau seperti itu memang banyak yang akses ya, cuma kita ada beban moral di situ. Beban moralnya apakah berita yang disampaikan itu benar atau tidak, ini nggak ada cross check. Nah, seringkali terjadi adalah ternyata berita yang diangkat itu keliru gitu ya, apakah hoax gitu ya. Nah, oleh karena itu media-media massa yang beralih ke media sosial itu harusnya dia harus cross check ke sumber itu ya, supaya tidak terjadi pemberitaan yang sembarangan, pemberitaan yang berlawanan dengan undang-undang, yaitu hoax tadi, hoax berlawanan ya, menyebarkan berita bohong, itu bisa dituntut itu ya, saya tuntut. Nah, itu Anda harus hati-hati. Jadi topik kita tentang media sosial itu banyak banget sebenarnya ya, tapi kita masih berkecimpung di dalam konten. Nah, konten-konten yang perlu kita pahami itu adalah terkait dengan hukum tadi ya. Penting banget ini kita pahami itu ya. Baik kita membuat kontennya itu sendiri, kemudian sarana yang kita gunakan, software-software yang kita gunakan juga gitu ya. Kemudian teknik-teknik kita juga harus cerdas ya, harus ngerti ya bagaimana kita membuat video misalnya gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan bikin video itu ya, harus ada prosesnya nggak sebentar ya, panjang banget gitu ya. Bikin videonya aja lumayan panjang ya, kecuali kalau memang langsung satset lah dia upload gitu ya, aduh hancur-hancuran. Penting kontennya gitu ya. Itu juga bisa jadi sarana kita untuk mengejar rating biasanya. Nah, oleh karena itu biasanya hal-hal itu juga mengandung unsur ini ya, booming penontonnya juga banyak dan mengaruhi juga penghasilan hidup mereka juga banyak berasal dari iklan. Nah, itu tadi tentang media massa yang beralih dari media konten teks berita. Kemudian karena ada banyak peluang di media sosial, di YouTube artinya, atau di TikTok atau di Instagram gitu ya, itu maka banyak beralih ke sana untuk mengambil keuntungan. Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus memahami ini semua ya, ini ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini ya, gak panjang lebar ya. Dan nanti kuis UTS ya, UAS itu tentang ini ya, bikin video ini ya, terakhir ini ya. Bikin video yang seperti
copywriting. Pertama adalah direct respon, dan waktunya mungkin agak panjang ya, 2 jam, maksimal 2 jam. Saya bikin nanti 2 jam. Oleh karena itu Anda harus persiapkan video-video yang menjadi potongan-potongan. Ya, misalkan video-video Anda sendiri ya, foto boleh, kemudian disusun ya. Foto boleh disusun sendiri. Dan misalkan jangan video-video yang ada lisensinya, punyanya artis dan sebagainya, nanti khawatir dianggap menyalahgunakan. Ini Anda perlu perhatikan itu semua ya. Nah, ini videonya juga nanti harus Anda upload di YouTube ya. Nah, waktunya 2 jam cukup nggak? Insya Allah cukup gitu ya. Cukup gimana Pak? Wah. Nah, itu kan tadi bikin videonya 1 menit aja ya, nggak panjang-panjang seperti ini ya. Berapa menit dari 19 detik, 19-20 detik. Kurang lebih itu nggak panjang-panjang dan langsung diupload di YouTube, kemudian linknya kemudian ditempel di subura.id ya, seperti ujian kemarin. Nanti kalau Anda ujian di sini ya, untuk kelas kelas media sosial, kebetulan saya hanya pegang 1 kelas saja ya, 1 kelas saja. Ini Anda kalau mau ujian pastikan semuanya sudah beres ya, sudah beres. Nah, ini di sini ada ujian, nanti di sini ada link ya, ada link ujiannya di sini, nanti tinggal waktunya sesuai dengan waktunya itu. Nah, soalnya ini ada 4 soal ya, 5 ya. Kita siapkan salah satunya ini ya. Nah, ini saya nanti acak di Anda ya, jika Anda bisa memperkirakan mana yang kira-kira bikin direct respon. Jadi mulai sekarang Anda sudah mulai bisa menyiapkan 5-5-nya, ini bagus juga kalau Anda sudah bikin gitu ya. Nah, tinggal diupload kemudian ditempel di situ. Waktunya karena terbatas ya, cuma 2 jam. 2 jam. Supaya Anda nggak terlalu kendandapan, mendadak sehingga Anda langsung mengerjakan di hari itu juga ya. Nah, akhirnya nggak selesai ya, karena belajar ini lumayan panjang loh ya, saya ingatkan. Belajar ini lumayan panjang. Saya tadi hanya menyampaikan tentang teknik-tekniknya saja ya. Apakah harus film port, Pak? Tampaknya memang menggunakan film port itu bagus ya. Kalau Anda mungkin lebih canggih menggunakan Adobe misalnya, oke lah, monggo silahkan. Tapi kan banyak juga mahasiswa yang masih menggunakan KineMaster gitu ya, sehingga muncul ada watermark-nya. Nah, ini menjadi penilaian juga loh ya, penilaian juga. Watermark ini jangan sampai muncul karena akan mempengaruhi dari konten kita gitu ya. Watermark itu ingat ya, sekali lagi jangan sampai muncul karena mempengaruhi konten kita. Kalau konten kita ada muncul watermark-nya, misalnya video apa gitu, walaupun Anda pakai HP gitu ya, video apa di sini ada munculnya video apa gitu. Nah, itu juga mempengaruhi juga orang, aduh ini kayak gini. Ini kayak mempengaruhi isinya juga, sehingga menyebabkan underestimate, kalau orang bilang underestimate. Waduh, jangan sampai lah. Nah, ini salah satu contoh software yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk itu semua. Untuk software-software yang lain, ya monggo silahkan. Mau pakai yang model video editor seperti ini, monggo silahkan. Ya, silahkan disiapkan sendiri videonya, dan nggak boleh sama ya videonya ya. Topiknya tentang ini ya, ingat ya, topiknya tentang ini. Apakah semuanya video, Pak? Kayaknya iya deh ya. Saya samakan juga ya. Kayaknya iya, karena copywriting itu ya sudah kita bahas setelah UAS. Nah, copywritingnya sudah kita bahas setelah UAS. Nah, baru kemudian kita bahas juga video copywriting ini ya. Nah, Anda cari sendiri ya, contoh-contohnya seperti itu, marketing itu seperti apa. Nanti Anda dapatkan soal satu-satu ya. Soalnya ini acak diberikan pada Anda satu-satu. Anda mungkin bisa jadi dapat SEO gitu. Mungkin bisa jadi dapat teknikal. Nah, lebih aman adalah Anda bikin semuanya, nggak usah lama-lama ya, 1 menit ya, paling lama 2 menit gitu ya, tentang isinya yang tadi. Nah, mungkin itu saja dari saya, karena minggu depan itu hari Jumat dan
tampaknya minggu depan juga akan ada banyak kegiatan di saya. Ya. Saya sendiri ada kegiatan tentang ini raker ya, rakor, yayasan ya Ketau. Ya. Mungkin di tanggal-tanggal itu sulit sekali untuk menyampaikan kuliah, dan seluruh kuliah saya di minggu depan mungkin saya akan berikan video penjelasan kisi-kisi UAS. Tapi untuk Anda khusus ya, karena ini panjang banget gitu, saya sampaikan saat ini kisi-kisinya ya. Ya itu ya. Bisa ya Mas-mas Mbak-mbak ya, barangkali mendengarkan semuanya. Ada yang ditanyakan Mas-mas Mbak-mbak? Sampai jelas ya? Tanya. Jadi materinya tentang video ya, video copywriting ya. Video copywriting ini jarang ada yang menggunakan. Teknik-tekniknya ini ada bisa susun sendiri ya, dan soalnya sudah saya jelaskan ini ya. Soalnya adalah ini salah satunya nanti bisa jadi Anda kerjakan. Videonya nggak sampai lama-lama, 1 menit, 2 menit, nah itu diupload di YouTube. Ya, waktunya mungkin nggak sampai lama ya, ini waktunya mungkin kalau di sistem ini waktunya mesti diatur hanya 1,5 jam, sama seperti ini ya. Mulai jam 4:30 sampai jam 4, nah ini 1,5 jam biasanya ya. Kayak ini jam. Ini kalau yang ini saya sendiri ini, dan biasanya di program itu kita sudah setting. Baik, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan semuanya sukses ya. Jadi pengguna sosial media yang cerdas ya, terampil ya, kemudian bermanfaat untuk masa depan Anda ke depan ya. Karena kita ini peradaban ke depan itu peradaban digital ya. Kita nggak sampai salah langkah, tidak menyalahgunakan sosial media untuk kepentingan atau keperluan hal yang dilarang, baik dilarang oleh agama, norma maupun undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.